berdiri, kita sudah merasakan diri sujud balik lagi, baru kita mengangkat takbir itu ya. Jadi alif lam ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, berarti alif lam ha mim dal ha di situ ya. Ada alif di situ, ada lam di situ, ada ha di situ, ada mim di situ, ada dal dan ha. Artinya alhamdulillah ya, pergerakan Allah ya. Hamdu itu alhamdulillah ya. Jadi itu dia harus lihat dulu ya, kalau tidak halal untuk bergerak ya, gerakan saja harus dihalalkan dalam sholat ya. Nah, ini yang dikatakan, artinya ini yang dilakukan umat ya, ada Allah ya. Nah, dan juga ada kepada Allah, jangan cuma ada pada manusia. Setelah usolli alhamdulillah, maka dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Makanya bagaimana kita ini sebagai khalifahnya Allah diturunkan ke bumi untuk membawa cahaya menerangi alam semesta ya. Menerangi alam semesta kuncinya hanya kita menyadarkan para manusia ya. Nah, itu kuncinya itu biar terang, biar aman dunia ini ya. Itu kuncinya kepada manusia. Makanya Nabi diturunkan, katanya Nabi ini saya diutus di bumi hanya untuk meluruskan akhlak ya. Akhlak itu ibadah itu artinya bagaimana syahadah ahad ya, dia berhubungan dengan Allah ya. Makanya dikatakan gerak aku gerak Allah sendirinya ya, gerak aku gerak Allah sendirinya. Setelah afalullah sifat pada tulisan Allah, maka kita diikutkan di iblis ya. Tidak ada lagi gerakan kita yang mubazir. Kenapa? Sholat itu bisa rusak oleh gerakan ya, ma'rifat bisa rusak oleh gerakan. Maka wajib seseorang secara hakikat menghalalkan gerakan tadi. Nah, dia sudah dia mendahulukan rasanya. Dia sudah berdiri, ruku, sujud, berdiri. Nah, ya, menghalalkan gerakan tadi ya. Nah, lalu takbiratul ihram ya, ihram. Nah, ihram ini menjadi satu. Ya, tapi kenapa ihram ini menjadi satu? Namanya bertakbirlah diri, menyatunya diri kepada Allah. Ini ihram. Ya, makanya pakaian haji itu, pakaian ihram itu tidak ada jahitannya ya, tidak ada jahitannya. Nah, itu hakikatnya tuh. Ya. Itu tidak ada jahitan, maksudnya tidak ada batasan lagi di situ. Ya. Nah, gitu sahabat beriman. Jadi syarat pertama hakikat ya, sholat adalah ihram ya. Jadi ia dikatakan kenapa syahadat di rukun Islam nomor 1, karena ihram ini itu semua diatur syahadat. Syahadat artinya menyatukan, syahadat langsung ahad menjadi satu. Nah, inilah ihram ya. Nah, jadi sholat itu mendirikan syahadat ya. Nah, yang lebih memperhatikan sahabat maaf ya di sini ya. Kita lihat ibadah orang sekarang, minta maaf sahabat beriman, takbir tidak disyarat ya. Padahal dengan satu kata-kata Allahu Akbar, kalau tidak jelas nafsi isbatnya, mana yang disingkat, mana yang ditetapkan, dia akan gagal sholatnya. Ya, banyak kita tuh angkat Allahu Akbar, tapi kita tidak tahu mana yang kita buang nih, mana yang kita buang dan mana yang kita mengangkat tangan, apa yang kita buang. Sifat kita, sifat dunia kita. Nah, sudah cukup kita baru Allahu, ini sudah melipat akbar, meluk diri lahirnya. Ya. Nah, mana yang ditetapkan kalau kita nggak tahu ya. Nah, dan Tuhan mana yang kau panggil Allah di sini, mana
dapatimu Allah. Apakah tulisan itu yang kamu sembah? Apakah alif lam mim yang kamu sembah? Jadi sahabat beriman ya, melipat tangan ya, di situ dikatakan qabla mutu anta mutu. Sudah merasa matikah kita di situ? Atau memang pura-pura mati? Karena sholat ini ditutup sholat yes. Karena sholat ini dituntut sholat itu adalah sebuah perpindahan ya. Dikala jasad menghadap kiblat, diri harus menghadap Allah. Itu mi'raj ya. Jangan pula jasad lepas itu hati kita juga di kiblat sana, di barat sana atau di Mekah sana ya. Tapi di kiblat sana artinya di barat sana adalah kodrat jasad kita. Sedangkan kiblat untuk sholat kita, diri kita adalah di dalam diri kita sendiri. Ya, setelah kita tahu hakikat diri yang berdiri tadi, yang telah kita bersihkan dari wudhu, setelah kita halalkan rakaatnya, setelah kita nyatakan kodratnya yang naik sejadah tadi sudah, baru kita siapkan kodratnya itu takbir. Setelah nyata di situ berdiri tubuh fanasya tadi, maka masuk tujuh sifat Allah tadi. Ya, dia sudah mulai masuk tujuh sifat itu. Ya, kodrat yang dinamakan dengan ma'niyah atau ma'ani. Ya, dia masuk tuh. Ya, kalau kita lihat kayak macam perang tuh kayak kuda tuh. Ya, 7 kuda ya. Mau menuju gerbangnya, mau menuju ke istana ya. Yang berasal maujud menjadi rohani Muhammad dan nuraninya Adam. Baru masuk tubuh batin Allah di situ. Ya, disusul lagi sama tubuh batin Allah yaitu Al-Fatihah. Ini kendaraan nih. Baru masuk dia menjalankan ya, membuat 7 sifat untuk menuju jalan yang sebenar-benarnya Tuhan dalam kontesi yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Masya Allah perjalanan sahabat beriman ya. Itulah perjalanan Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu perjalanannya. Kalau kita memang sudah ya, kalau kita sudah mengetahui hakikatnya, sungguh luar biasa nikmatnya sahabat beriman. Nikmat sekali ya. Nikmat sekali, luar biasa nikmatnya ya. Kita tidak ada lagi rasa untuk memaksakan diri sholat ya. Tadinya kita sakit di rumah, mungkin dengkul kita lagi dengkul kita ini lagi asam urat, tidak bisa berdiri tidak bisa berdiri duduk ya. Kalau sudah dalam sholat sahabat beriman ya, itu memiliki mujizat luar biasa. Kenapa? Yang berdiri itu sudah Tuhan itu sendiri ya, Allah itu sendiri. Allah itu tidak bersifat dengkul sakit ya. Allah itu tidak bersifat asam urat. Makanya saat kita sholat masih pegal ya. Mungkin lagi kita dengarin khutbah Jumat, tiba-tiba kita ngantuk atau pegal pinggang. Itu sebenarnya kita masih merasa keakuan kita yang sholat. Kita samakan duduk di masjid dengan duduk di warung ya. Kita samakan berdiri nonton konser dengan berdiri di masjid. Itu makanya begitu terjadi. Ngantuk lah, pikiran keluar lah ya, pegal lah. Kalau imamnya baca yang panjang-panjang, kita kayak macam bosan di belakang lah, lama banget lah. Ini karena apa? Karena kita masih membawa potensi kita dalam sifat kemanusiaan. Ya, tidak kita menikmati di situ. Tapi kalau kita menikmati saat imam membaca sahabat beriman tentang bagaimana bacaan surat Al-Fatihah, itu kalau kita sudah paham, itu kita nangis.
Ya, kita nangis karena apa? Kita sudah tahu kodratnya, sudah kita tahu memperjalankan Al-Fatihah itu. Ya, kita sudah tahu maksudnya, kodratnya sudah tahu. Ya, jadi hanya kita cukup menyaksikan ayat itu. Ya, nah, kita menyaksikan ayat itu seakan-akan kayak kita macam contohkan kayak orang yang bermain film drama yang sedih itu. Nah, itu yang dikatakan kauli. Ya, menyaksikan apa yang kita baca, apa yang dibaca oleh imam. Kadang juga ada makmum yang mendengarkan bernangis, dia paham apa yang dibaca oleh imam, dia menyaksikan perbuatan apa yang ada di surat itu. Ya. Nah, itu penyaksian. Ya. Nah, itu yang dikatakan kauli, bagaimana ayat ini sudah lebur menjadi artinya kauli. Kauli lebur menjadi kauli, ya, atau asma ini lebur menjadi ismi, ya. Nah, jadi kalau kita lagi sholat kadang-kadang menemukan imam yang cepat, ya. Nah, itu sudah paham tuh imam-imam yang cepat, bukan berarti dia mau buru-buru, tidak. Karena dia sudah memakai pandangan. Pandangan ini lebih cepat daripada bacaan. Ya. Nah, mulutnya membaca, pandangannya juga dia membaca, dia menyaksikan apa yang dia baca, makanya cepat tuh. Ya. Nah, tapi bukan berarti dia cepat membaca, ya. Nah, tapi kalau kita paham sebenarnya, ya, nah, itu dia lebih cepat pandangan daripada yang membaca. Nah, coba dia memang kalau kita lihat mobil tuh, ya, pandangan sudah ke sana, mobilnya masih di sini. Nah, gitu, ya. Nah, sama hanya dengan membaca surat tadi, ya. Kalau kita sudah paham hakikatnya, ya, tentunya memang. Kadang-kadang saya di sini sholat, ya, loh, kok cepat banget ya kamu sholat? Kenapa? Ya, saya sudah pakai pandangan. Ya, sudah pakai pandangan. Ya. Jadi mulut ini artinya membaca ini walaupun cepat, tapi kita sudah memakai pandangan, makanya cepat kita membaca. Ya. Tapi kalau kita masih belajar, ya, tentunya kita akan ketinggalan, ya. Kenapa? Masih kita apa yang dibaca oleh imam, kita masih cari-cari hakikatnya tuh. Oh, ini hakikatnya, ini hakikatnya. Ya, makanya kita kadang-kadang merasa cepat, merasa lebih cepat, padahal tidak cepat. Kalau kita memang sudah paham di situ, ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan bagaimana hakikat sholat tadi, sahabat beriman, ya. Nah, karena memang dari azannya saja kita sudah paham yang dia manggil adalah dirinya sendiri. Makanya dikatakan, ya, berjayalah bagaimana artinya orang-orang yang dalam sholat itu, ya, menuju dalam kejayaan, menuju dalam kenikmatan, kebahagiaan, ya. Dan bagaimana juga kalau memang benar sholat kita ini, Allah akan mengabulkan apa doa dalam sholat kita. Bukan berarti selesai sholat lalu kita berdoa, tidak, ya. Ya. Bukan berarti habis sholat ini berdoa, tidak, ya, tidak ada di situ dalam Al-Quran mengatakan habis sholat itu kamu berdoa, nggak ada. Kenapa? Sholat itu tingkatannya doa, ya. Al-Ghifirli warhamni wajuburni, itu doa itu. Kalau sholat kita benar, itu yang akan dilunaskan oleh Allah. Tidak perlu lagi habis sholat berdoa apa kita sudah berdoa tadi. Ya Allah, panjangkan umurku, berikan aku rizki, umur yang panjang. Ya, makanya tingkatan sholat itu adalah doa, sahabat beriman, ya. Makanya sahabat beriman, ya, orang yang mati di mata Allah dan hidup di mata manusia, berarti dia tidak hidup dengan kodrat Allah atau hayatullah. Tidak nyawa berupa batin Allah, tidak insannya berupa zat Allah, dan tidak jasadnya di dalam ada nurnya Allah. Ini makom daripada tubuh fanafilah. Jika dia tidak menjadi pegangan hidup, itu orang mati di mata Allah, atau kita kasih nama dengan daging bernafas, kata Allah. Ya.
menghadapi alif yang hilang tadi, menemui alif yang hilang di dalam Al-Fatihah tadi. Masuklah yang 7 tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, di situ ada ba, alif, sin dan nur, ya. Milah menuju zat dan sifatnya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang memberikan ruh dan kehidupan kepada diri dan sifatnya sendiri. Malik Yaumiddin, makanya dia bangkit menyatu dengan yang 3 itu. Iya karena butuh, iya karena stain, baru dia pecah, ya. 4 yang menyembah, 1 yang menunggu. Ihdina siratal mustaqim. Mana yang tadi sifat sir bagi Allah. Gitu tuh kalau hakikat Al-Fatihah, sahabat beriman, itu maknanya itu ya, bukan artinya ya. Nah, itu maknanya, bukan lagi artinya. Kalau artinya kan ini ya, beda ya. Itu maknanya. Kan itu kan perjalanan ya, Al-Fatihah itu perjalanan Allah dalam diri manusia, ya. Masuklah yang 7 tadi, Bismillahirrahmanirrahim, ba, alif, sin, nur di situ, ya. Nah, Bismillah, ya. Bismillah itu ada ba, ada alif, ada sin, ada nur. Menuju milah, ya. Nah, milah itu menuju zat dan sifatnya, makanya dia hidup. Milah itu hidup, ya. Itu zat dan sifat. Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Dia memberikan ruh maninya, ya, ruh mani, ya, dalam masa rahimnya ibu, ya, dan turunlah dia pada kehidupan, ya, ya, kehidupan untuk menyaksikan dirinya sendiri di dunia dengan sifatnya sendiri. Malik Yaumiddin, makanya dia bangkit di situ, dia nyata menyatu dengan yang 3 tadi. Iya karena butuh, iya karena stain, baru dia pecah menjadi 4 yang menyembah, 1 yang menunggu, ya. Ihdina siratal mustaqim. Mana sifat sir bagi Allah, makanya itu sifat sir bagi Allah. Itulah jalan yang lurus, ya. Itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang benar, ya. Makanya kalau ada isyarah dalam diri kita, itulah jalan yang benar tuh, ikuti dia, ya. Itu nyawa bagi kita. Ihdina atau diri halus, ya, yang nggak kelihatan, ya. Kalau diri sifat itu bukan, ya, diri sifat bagaimana zat ini dia bersifat. Itu sifat kehambaan bagi dia, ya. Makanya dia nampakkan diri, dia menampakkan diri di sini sudah tidak bisa disebut dengan, bukan lagi disebut dengan zat ataupun nur, ya. Udah nggak ada nama tuh, ya, nggak usah lagi disebut-sebut. Kalau udah tahu, ya, nggak usah lagi disebut-sebut, nggak usah lagi di ngomong-ngomongin, ya. Sama hanya kayak kemarin malam saya jelaskan, ya, kalau kita udah tahu piring itu nggak usah lagi disebut piring, ya. Kalau memang kamu sebut piring berarti kamu belum tahu, ya. Makanya kalau kamu sudah, ya, nampak dia terang benderang, nggak usah lagi kita tunjuk-tunjuk, nggak usah lagi kita sebut-sebut, ya, diam aja di situ, ya. Diam dalam keakuan dirinya sendiri, yaitu Allah atau Allahu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin yang lain atau siapa. Alan, ada pertanyaan nggak, Alan? Pak. Kalau waktu ini Bang Yuda. Apa kowe? Mau telepon. Enggak. Itu buatkan Piti yang apa ya, makna Al-Fatihah tadi sampai habis. Panjang. Kalau ada waktu. Ini maning. Udah tadi dijelaskan. Iya. Ya, siapa tahu sahabat di bawah ke mana yang belum paham. Oh iya, ya, bakalan aku paham. Ya kan penting itu kan, iya, aku paham karo kowe, ya wis
Apa Assalamualaikum salihin. Sekejap, saya masuk dulu. Apa itu? Ngatur nuhun. Saya kalau masuk rumah itu, kalau pulang kerja, saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harus kita itu Kalau nggak ada orangnya, walaupun ada orangnya, walaupun iya, walaupun nggak ada orangnya, walaupun itu untuk juga diri kita sendiri. Nah, itu ucapannya untuk orang-orang, salamnya untuk orang-orang yang soleh. Ya. Nah, kita inilah orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang perbuatannya sampai kepada Allah. Jadi soleh itu bukan berarti harus haji, ya. Soleh itu bukan berarti harus haji, harus kiai, harus ustadz, ya. Yang namanya sampai perbuatannya kepada Allah itu yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, karena apa? Perbuatannya sudah menjadi sebuah ibadah. Tidur ibadah, makan ibadah, mandi ibadah, semua ibadah. Makanya dikatakan Nabi Muhammad bersabda, ya, sesungguhnya orang yang sholat, yang tidak tahu hakikat sholat, itu dia lebih artinya lebih tinggi derajatnya bagi artinya dari orang-orang yang berilmu, ya, tidurnya orang-orang yang berilmu. Nah, itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berilmu lagi tidur, ya. Nah, Bang Sepangki itu nggak di-mute. Ketak keletik. Dikirain hostnya. Lagi ya. Di-mute aja. Lanjut. makanya sahabat beriman, ya, Allah itu tiupkan penyempurnaan zat itu, sahabat beriman, ya. Maka disitulah maujud sebuah diri kita, ya. Disitulah ada nilai keumatan yang berlapis-lapis 7 tajalinya sampai mencapai 7 sifat. Inilah yang dikatakan 7 kesadaran, ya, atau dikatakan 7 langit, ya. Penutupnya di mana? Penutupnya di jidat kita, ya, di kepala kita. Inilah yang dikatakan muntaha, ya, penutup daripada segala langit. Inilah tempat letaknya sifat ma'ani, ya, ya, sifat ma'nawiyah, ya. Nah, makanya harus buang tuh yang jelek-jelek tuh di kepala, terus masukkan dia 7 kesadaran tadi, ya. Jadi dari mana datangnya tajalli umat pertama, sahabat beriman? Itu yang dinamakan diri batin, diri halus, ya. Diri halus inilah yang ditiupkan atau dikatakan ruhi, ya. Mana diri keumatan? Ya, diri keumatan ada isan, ada insan. Insan bagi sifat dan insan bagi zat. Yang ditiupkan itulah yang dikatakan Ruhul Kudus, ya. Itulah ruhi atau kodratnya jasad. Inilah kalam yang dimaksud oleh Allah, ya. Yang dikatakan Tuhan di sini adalah ilah badal tunggal. Dia menjadikan umat, dia tiupkannya ke dalam zatnya sendiri untuk menyempurnakan bahwasannya telah terjadi Allah zat dan sifat adalah umat dalam satu kodrat. Maka Allah jadikan suatu asal usul terjadinya sebuah kata umat, maujud umat dalam ketuhanan dirinya sendiri, ya. Umat bagi Tuhan dijadikan sebuah zat kuna, awal zat pertama. Tetapi itu kan menjadi sembahan bagi kodrat umat, ya. Mana umatnya setelah dia jadikan? Ini yang dikatakan surat Sat, ya. Jadi walaupun umat itu sesuatu ruh yang ditiupkan oleh Allah atau Tuhan badal tunggal, maka kita bisa berpedoman di sini, ya, pada Al-Quran surat Sat tadi, wa iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi faka'ullahu sajidin. Ya, kemudian apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku, maka kamu di situ harus tunduk kepadanya.
harus taat kepadanya, ya. Jangan bohongin dia, jangan sekutukan dia, ya. Nah, ikuti dia, ya. Nah, karena apa? Karena dia adalah ihdina siratal mustaqim. Dialah yang jalan yang lurus itu, ya. Nah, inilah kata-kata umat pada yaitu zat yang kita cari dalam kalimat Allah yang bernama Ihsan. Ya. Nah, inilah marifat sirnya tadi sahabat beriman ya. Nah, jadi kalau kita sudah berbicara aku atau hu, berarti tidak ada lagi yang menjadikan bersifat alam di situ ya dengan bersifat umat. Tetapi yang menjadikan sembahan yaitu Allah. Inilah yang dijadikan alif, lam, ha untuk disembah. Ya. Terus bagaimana yang dikatakan aku menjadikan umat? Nah, kalau yang dijadikan adalah Allah untuk dasar sembahan, kenapa dia aftar di situ atau nyata? Ya, tapi bagaimana kita mencari kodrat keumatan di aftar tadi? Tentu kita harus mengkaji lagi ya. Nah, dari mana dasarnya wujud umat? Dari mana kalam umat ini datangnya? Siapa umat itu sebetulnya? Ya. Nah, di dalam kita pernah mengkaji tentang apa yang dikatakan aku Allah itu, maka saya mengulangi sedikit di sini ya. Untuk dasar dilanjutkan, yang dikatakan keakuan Allah itu yaitu hu. Tentu kita harus melihat apa dasar dari kalimat ha, kalimat batin doma'u di situ. Kalau ha sudah jatuh ke aras ya atau kekuatan, sementara doma ya atau hakikat atau sir sudah jatuh kepada sifat wujud batin atau sirnya. Jadi kalau kita sudah paham ya apa yang dikatakan hu adalah aras dan sir, kekuatan atau dikatakan rahasia, jadi keakuan Allah adalah kekuatan dan rahasia bagi dirinya sendiri. Ya, tidak ada lagi yang tahu tuh, nggak usah lagi sebut-sebut, ya, nggak usah lagi kita pamer-pamerin, ya. Nah, makanya agama itu pasti kita mengkaji diri, tapi kalau kita mengkaji diri, pasti kita mengkaji mengenal Tuhan, karena awal diri adalah Tuhan, ya. Nah, dalam potensi kalau kita mengkaji Tuhan, jangan kita mendapatkan akal pada kajian Tuhan. Semua bahasa menuju bahasa Tuhan, semua maksud menuju maksudnya Tuhan. Dan apalagi kita mengkaji keakuan Allah pada diri, jadi jangan juga kita melibatkan kajian-kajian yang bersifat tentang syariat, ya, bersifat tentang hakikat. Nah, ini juga tidak boleh ya. Nah, ini tidak boleh masuk dalam kajian hu atau aku yang bersifat usul, ya. Jadi kita harus membeda-bedakan sahabat beriman ya. Karena apa? Lain makom dia akan berubah bahasanya. Berarti dia sudah lain bahasanya tuh ya. Nah, makanya saya juga artinya bukan apa ya. Kita kadang-kadang bingung ya. Bingung kalau kita mendengarkan di room-room lain ya. Nah, kadang-kadang ini makom zat yang artinya gimana ya, dia membahas tentang ruh, tapi dia bawa juga tentang makom nur, dia menggabungkan. Lah ini nur dengan zat, ruh ini apakah bagaimana ini? Padahal ini satu kodrat, tapi dia pas menyampaikan dia membedakan. Kebanyakan begini yang kita dengar ya. Ini kita harus hati-hati juga, harus kita memahaminya ya. Makanya lebih jelas itu kita harus bagaimana kalau kita memahamkan itu harus kita paham kodat-kodat hijahiyahnya biar kita bisa mampu membedakan ya pembicaraan kita ini di makom mana ya, dan apa kodatnya yang kita katakan ya. Karena iya begitu, artinya mereka tidak hanya kita mampu memahamkan tapi tidak mampu membedakan ya. Ini mana kodrat alam, mana kodrat diri, mana kodrat zat, mana kodrat, pokoknya digabungkan. Jadi kita dengar, kadang-kadang kita macam bingung gitu ya kalau orang sudah paham.
Ya, tapi kalau yang belum paham tentunya ya dengar-dengar aja, ya, karena memang tidak paham. Tapi kalau orang yang sudah paham ya, ini kayak gimana nih ya, nggak ada sisi buktinya gitu ya. Karena apa? Dia tidak menyebutkan apa yang dikatakan tadi, ya, seperti kodat, makom ya. Nah ini kita harus pahami sahabat beriman. Ya mungkin ada yang nggak tahu, aku jadi mumet. Bohong itu dia jahil, dia tahu tapi Ya nggak apa-apa. itu tim bodrek, Ya nggak apa-apa, biarin aja. nanti juga mati, biarin aja. Ada yang hidup, Kang Urip itu hidup itu ya, Bang Yuda. Kang Urip itu hidupku. Urip. Kang Urip itu hidup. Nama orang itu Iya Urip bahasa Jawanya hidup ya. Sudah kecil hitam hidup lagi. semut itu semut. Semut. Ya kalau memang kita di dalam memahami tajali Allah sahabat beriman ya, mentajalikan diri kepada Allah ini, tentulah kita tidak luput dari apa yang dikatakan tajali ya. Makanya yang paling tertinggi di tauhid itu sahabat beriman ya adalah tajali ya. Makanya kita harus membelajarkan batin kita ini ya, dengan rasa-rasa ya. Lihat kepada orang lain rasa senang ya, memandang kepada orang lain rasa suka ya, memandang kepada orang lain rasa bahagia, rasa senang ya. Tidak ada lagi rasa-rasa kebencian ya. Nah, kita harus terbiasakan batin kita ini ya, tajali ya, dengan bertajali ya. Nah, kita harus terbiasakan ya dengan kasih sayang, dengan kelembutan ya. Itu namanya tajali ya, rasa atau mengetahui perjalanan keberadaan Allah tadi ya, telah berasmakan nama Allah menjadi suatu jalan pencarian kepada hakikatnya ketuhanan yang disebut dengan Allah. Di mana kamu memandang, di situ wajah-wajah Allah ya. Jadi kita melihat orang itu, kita biasakan batin kita ini ya, kita belajarkan ya. Yang kita pandang itu adalah kodratnya Allah, semua yang kita pandang ya. Nah, jangan kita ajarkan dengan kebencian ya, jangan kita ajarkan dengan kebencian hati ini ya. Karena apa yang saya sudah katakan kemarin malam ya, kalau hati ini buruk sahabat beriman, semua akan menjadi buruk ya. Kalau hati ini bagus, semua akan menjadi bagus ya. Nah, tentang bagaimana saya pahamkan tentang kolbu kemarin ya, kemarin malam. Jadi berasmakan dia Allah ya, asma ini dia Allah ya. Awal pencarian dari diri kita, yaitu mencari awaludin marifatullah ya. Mengenal Allah itu berasmakan sebuah nama ya. Adalah suatu tujuan dari kodrat yang dikatakan tentang tauhidin ya. Tauhidin ini batasannya adalah pencarian sebuah nama, itu tauhidin ya. Awaludin marifatullah. Nah, tetapi apabila kita sudah meningkatkan pencarian terhadap hakikinya Allah, ketuhanan Allah, tentulah mencari nama, mendapatkan diri. Mencari diri, mendapatkan Tuhan. Mendapatkan Tuhan dari sewujud diri, kita harus benar-benar memahami ini diri yang dimaksud, diri yang mana. Sudah menemukan diri yang sebenar-benarnya diri, dan kita disuruh cari lagi sahabat berimannya di sebalik diri itu, sampai kita menemukan ya, atau dikatakan aku. Naik pangkat dia.
Iya, padahal mata bilang susu tapi tangan mau ambil susu itu. Itu abang anu Barias udah jadi brimob. Brimob itu Bang Alan, Kopassus. Topinya dengan Kita tanya orangnya, Bang Barias. Baru naik pangkat sudah Barias itu baru dilantik. Apa itu? Latiful Kalbi. Ala siri karena itu apa? Sirikan. Laliatul kolbi ala sirikana, sesungguhnya kolbi itu adalah diri saya sendiri atau sirku sendiri. Ya. Kolbi dengan kolbu itu beda ya. Bang Ukti Keke, kolbi itu ya. Kolbi itu artinya batin kita. Kalau kolbu itu beda. Kolbu ini hati. Nah, dia tumbuh di daging. Ya, daging yang berdarah itu kolbu. Nah, dia tempatnya akal. Nah, disinilah akidah ya. Disinilah akidah, iman ya. Nah, ini tumbuhnya di kolbu, ya bukan di kolbi. Kalau Bang Keke ini Ukti Keke ini maksudnya kolbi ya. Nah, Lailatul kolbi ala sirikana. Sesungguhnya kolbi itu adalah rahasiaku ya, rahasia saya sendiri. Nah, gitu ya. Maaf tadi pas saya mau ngomong contohnya ke mute gitu. Nah pas buka mute mau ngomong ada telepon lagi. Itu apa artinya pada diri? Ya. Itu keakuan ya. Itu orang itu yang tanya itu udah tahu dia tim Bodrek. Masa dijawab, ini nggak ada yang serius ini yang di bawah tanya tim Bodrek. Kenapa nama Tama banyak kayaknya Mbak Nevi? Ini ada Tama, ada juga Tama satu itu yang lain juga gambarnya. Apa dia ganti gambar ya? Profil. Tetap orang itu. Yang tim Bodrek itu Joker, Kang Urip itu tim Bodrek, tim Huri. Nanti tim Bodrek dia marah, tim Huri aja deh. Kang Urip itu Habib palsu. Iya. Banyak mafianya Pak di sini juga. Tapi ada Bang Barias, hantam dulu tuh mafia. Iya, komando. Kita di sini nggak ada Habib ya, nggak ada Habib ya. Kita di sini bagaimana ya, belajar, mengajarkan ya, bertolabul ilmi ya. Nggak ada yang ngaku Habib, nggak ada yang ngaku Ustadz di sini, nggak ada yang ngaku guru di sini ya. Ada Habibi aja Ustaz. Di sini kita semua Habibi nih ya. Habibi ya, biarkan aja ya. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin Umi Kasanova silakan Umi. Udah dulu Bang Amba, nyimak dulu. Udah sembuh-sembuh Bang Amba, makasih doanya. Alhamdulillah. Udah bagus suaranya. Tadi Bang Spangki udah bertanya, siapa lagi nih yang mau bertanya? Silakan satu kali saja. Atau mungkin sahabat beriman yang ada di bawah, silakan. Hari mau tanya ke Hari, Bang Hari. Alhamdulillah tadi udah dipraktekkan sholatnya tadi ya Bah. Bang Ida praktek ini ya. Oh iya, Masya Allah ya. Ya. Sebenarnya kalau kita pahami itu ya artinya tidak sesulit apa yang kita dengar ya. Nah, Iya. kalau kita memang sudah paham, tidak sesulit apa yang kita dengar. Nah, makanya yang kita tidak paham itu kita katakan sulit, ya. Atau kita katakan memang ya. Kadang-kadang juga ada yang mengatakan, tidak mau tahu ya gitu ya, tidak mau tahu. Padahal itu kebenaran. Nah, inilah artinya orang-orang yang sudah ditutup akal hatinya, ya. Hatinya, mata batinnya ya. Nah, jadi walaupun sesuatu kebenaran yang datang, itu mereka artinya sudah bagaimana ya, hatinya itu sudah kayak batu, ya, sudah menjadi batu, ya. Hati-hati yang sudah tidak bisa ditempatkan, artinya bagaimana Allah itu menempatkan dirinya. Ya, sesungguhnya hati orang yang artinya mukminin atau yang
muminan ya, yang sudah takwa. Nah, itu tempat orang bagaimana Allah itu dia mendiamkan dirinya di kolbu-kolbu yang artinya yang mampu, artinya yang bisa dia diam. Kalau memang hati kita sudah kayak batu, sahabat beriman, itu tentunya tidak bisa ya. Ini mulut kita ini sudah ringan ya, mau mengucapkan yang jelek, mau mengucapkan yang apa, pokoknya sudah ringan. Karena apa? Allah sudah menutup atal hatinya ya, menutup mata hatinya ya, perasaannya udah nggak ada, firasat yang udah nggak ada ya. Nah, ini yang ditakutkan, yang kemarin malam yang saya terangkan, sahabat beriman ya, bagaimana kita harus menjaga hati kita, menjaga rahasia kita, menjaga diri zahir kita ya. Nah, makanya sampai mereka di akhirat, nah itu dipanggil tuh ya. Allah katakan bagaimana? Apakah di dunia tidak engkau diturunkan peringatan? Nah, maksudnya peringatan ini biar kita sadar. Makanya peringatan itu, isyarah itu bukan cuma dalam bentuk tulisan atau kayak bentuk apa ya. Nah, dia isyarah, petunjuk diri kadang-kadang dari satu kejadian. Ya, dari satu kejadian apa ya, mungkin dari postingan ya, mungkin dari seseorang menegur kita, atau mungkin dari seseorang menasihati kita. Nah, inilah yang dikatakan isyarah ya. Nah, adapun juga isyarah dalam diri kita ya, kadang-kadang kita mau pengen ibadah, kadang-kadang kita mau pengen baik ya. Nah, itu isyarahnya ya. Nah, itu yang harus kita waspadai, sahabat beriman ya, harus kita jaga ya. Kita harus jaga, kita harus teliti, siap siaga ya. Kalau tiba-tiba isyarah itu muncul dalam diri kita, kita harus ikuti ya, tidak bisa kita lalaikan. Nah, nanti ada pertanggungjawaban tuh ya. Tadi itu kamu sudah didengarkan pemahaman ya. Nah, tapi kenapa kamu tiba-tiba tidak menjadikan suatu pedoman bagi? Nah, itu semua ada pertanggungjawaban, sahabat beriman ya. Apa yang didengar ya dengan pendengarannya tadi, apa yang dilihat dengan pandangannya tadi ya. Nah, apa yang dibicarakan dengan kalamnya tadi, semua ada penyaksiannya ya. Nah, walaupun sebesar biji zarah tidak akan terlepas, sahabat berimannya, tetap ada azabnya dan ada akibatnya ya. Allah itu maha teliti, sahabat beriman ya, dia menyaring dengan makanya ya. Tuhan ini bukan saudara kita, sahabat beriman ya. Nah, makanya banyak yang mengatakan kenapa Allah itu menciptakan neraka, padahal Allah tidak pernah menciptakan neraka tuh ya. Allah tidak pernah menciptakan surga. Tapi bagaimana kamu, mampukah menciptakan itu surga? Apakah kamu juga mampu menciptakan neraka di dunia ini? Nah, itu sebenarnya hasil dari perbuatan kita. Makanya dikatakan bagaimana waktu itu artinya bertempat satu kejadian ya. Nah, tapi banyak yang salah paham, surga dan neraka ini adalah tempat ya. Padahal dari tempat kejadian dikatakan waktu ya, waktu dan kejadian atau tempat dalam kejadian itu ya, kita berbuat sesuatu perbuatan yang maksiat. Nah, itu ada waktu dan tempat. Nah, kita bertempat di sini dan waktunya jam berapa sekarang itu ditahu ya. Waktunya kamu di sini tadi di sini kamu berbuat kejahatan nih tempatnya. Makanya ada kalau di dunia namanya TKP ya. Saat kita berbuat kejahatan pasti ada tempatnya, yang dicek itu adalah tempatnya, yang dia akan dicari tahu ya asal usul dari kejadian. Nah, sama halnya dengan itu juga ya. Tapi banyak yang selisih paham tentang tempat ini, seakan-akan surga itu tempat, neraka itu tempat ya. Semua itu rasa ya, rasa semua itu ya. Makanya kita berbicara dulu tentang di dunia, jangan dulu di akhirat ya, karena kita ini masih hidup semua, sahabat beriman ya. Nanti kalau kita berbicara tentang surganya akhirat, nerakanya akhirat, nanti kita dianggap gila tuh. Karena apa? Kita belum pernah mati, lepas itu kita hidup dan menceritakan ya. Nah, nanti di sana ya urusan kalau di sana dia urusan masing-masing ya, urusan masing-masing. Karena apa? Dari dulu sampai sekarang belum ada yang sudah meninggal 1000 tahun atau 200 tahun, 300 tahun lalu dia bangkit lalu menceritakan tentang kejadian di sana. Ya, oh gini, kalau dia memang memang pernah mati ya selama 200 tahun, 300 tahun lalu dia bangkit menceritakan. Nah, itu kita percaya. Dia mau cerita apa di sana? Nah, karena apa? Memang dia sudah pernah ke sana, tapi kita ini kan belum pernah ke sana ya.
Gitu sahabat beriman, makanya kita selalu terikat dengan artinya satu perkataan menjadikan satu patokan keyakinan bagi diri kita, sehingga kita hanya tersandar di situ ya, bersandar di situ. Kalau sudah bersandar di situ kita sudah pasif tuh ya. Tuhan sebagai perantara, yang dituju hanyalah yang disandarkan tadi, contohnya pahala, surga, neraka. Salat hanya untuk mencari pahala. Sandaran kalau di sana ini bahaya. Karena apa? Allah berdua di sini. Itu gimana? Cinta Allah tapi cinta pahalanya lah. Itu kan terbalik. Seharusnya cinta Allah, lalu Allah memberikan pahala. Begitupun juga kenapa tidak takut kepada Allah sekalian? Inilah yang artinya kalau kita berpikir secara akal sehat tentang iman, itu bertolak belakang dengan artinya dengan akal sehat kita. Karena apa ya, kita menomorsatukan adalah keegoisan kita. Tadinya Allah udah berikan perantara biar kamu senang ya, masjidnya agak jauh dikit tuh ya, masjidnya tuh agak 2 kilo. Ya 2 kilo mungkin kalau kita jalan kaki mungkin rasa capek. Allah sudah berikan kamu kemudahan, punya mobil, punya motor ya. Tapi karena kamu terbentuk artinya tersandar dengan pahala ya, sehingga kamu ini berjalan kaki ya. Karena apa? Di situ sudah niatmu pahala, satu melangkah satu pahala. Kalau sholat Jumat berjalan tuh ya 2 kilo tuh ya, udah jalan tuh 2 kilo tuh, bikin sengsara dirinya sendiri, padahal Allah sudah berikan kemudahan tadi kendaraan. Yang dia cari itu yang langkahnya tuh ya. Begitu sahabat beriman ya, makanya jangan kita menghinakan dunia lalu kita mengejar akhirat ya, tapi bagaimana harus seimbang ya. Kenapa? Dunia ini surganya Rasulullah ya, Muhammad Rasulullah ya. Surganya para ruh-ruh ya. Bayangkan dunia ini sahabat beriman ya, dipikul, dijaga ya, sehingga apa? Bagaimana kebesarannya bumi ini selalu selalu diamankan dari benturan-benturan pada batu meteor-meteor yang lain, karena memang dijaga, ada malaikatnya ya. Lalu kita mau menghinakan dunia ya. Padahal dunia ini bagaimana kamu harus buktikan tentang bagaimana kamu bertuhan ya. Dunia ini bagaimana kamu harus di dunia, kamu harus membuktikan perjalananmu ya, membuktikan Tuhan itu nyata ya. Biar apa? Biar perjalanan menjadi perjalanan hasanah, biar menutupi neraka tadi, azab dan neraka tadi ya. Gitu sahabat beriman ya. Tidak bisa, artinya bukan berarti kita harus mengklaim dunia ini tempatnya kotor, dunia ini tempatnya maksiat. Tidak bisa itu sahabat berimannya, karena kita apa? Ada hablum minan nas, ada hablum minallah, ada hablum minal alam ya. Makanya Nabi itu kalau memang dia fokus di ibadah ya, padahal dia Nabi tapi tidak fokus di situ, dia perang ya. Dia menjadi panglima ya, menjadi pedagang ya, pembisnis ya, pengembala ternak ya. Begitu kalau memang sunnahnya, dia tidak kayak macam, artinya tidak memberatkan dalam satu sisi ya. Makanya pas beliau ini dia melamar istrinya sahabat beriman ya, dengan berbakul unta, kaget semua, padahal beliau orangnya yang ada dulu, orang paling ternama, orang yang paling kaya ya. Kalau dirupiahkan mungkin berapa miliar ya harga unta itu ya. Cuma apa? Beliau tidak memberatkan antara yang salah satu ya. Kayak gitu ya. Ada unta ya pakai unta, ada motor ya pakai motor ya. Kalau dia merasa jauh, beliau pakai unta untuk pergi berdakwah ya, pergi sholat. Bukan berarti mau harus jalan kaki kalau memang jauh. Kita ini boro-boro ya. Satu langkah satu pahala katanya ya, memang benar satu langkah, tapi
di situ sudah muncul keakuan kita, ya, sifat egoisan kita, sehingga tumpuan kita hanya kepada pahala. Gugurlah keyakinan kita kepada Allah. Allah jatuh ke bawah sebagai nomor 2 bagi dia. Kok tiba-tiba ya, bagaimana amal ini kita menjadi ibadah, ya. Kita beberapa yang sudah sudah tambah sunnah, udah tahajud, padahal tidak diterima oleh Allah, ya, tidak diterima oleh Allah. Kita merasakan sendiri itu, jangan tanya Allah. Kalau kamu belum mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, coba reaksi sholatmu ada yang. Makanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tidak usah kita repot-repot ya Allah. Tanya diri sendiri, berefek samping nggak sholat itu dalam diri kita. Kalau memang sholatmu benar, berarti kamu juga orangnya benar. Saya akui akhlakmu juga benar, ya, sifatmu juga benar. Tapi kalau sholatmu salah, otomatis saya yakin sifatmu juga tidak benar. Itu aja. Tidak usah tanya-tanya Allah. Kenapa saya katakan tadi sholat itu menuju kepada Allah, ya, menuju dalam kesadaran, ya. Puasa juga begitu. Nggak usah kita tanya-tanya Allah, puasa saya diterima apa enggak, nggak usah, ya. Tapi bagaimana kita ini selama kegiatan kita itu dalam bulan Ramadan, apakah putus apa enggak? Kita tadi bulan Ramadan rajinnya sholat, rajinnya tadarus, ya. Kita cuma bagaimana kita harus, apakah kita ini langsung, ya, terus-terusan sholat? Apakah kita ini terus-terusan tadarus sampai kita meninggal? Apakah saya ini memang betul-betul sholat sampai saya meninggal, tapi pas selesai puasa putus juga tadarus, putus juga sholat? Berarti sholatnya dan apa yang dilakukan dalam bulan puasa tidak sampai kepada Allah, ya, atau tidak diterima oleh Allah. Allah itu kan mendapatkan puasa itu kan mendapatkan Lailatul Qadar, atau dikatakan qadarullah. Apa yang dikatakan qadarullah? Kesadaran sejati. Itu yang difitrokan, ya. Itu yang difitrokan, maka menujulah tujuh takbir, ya. Kita mengembalikan bagaimana sifat ma'aninya tadi, odat, iradat, samar, pokoknya semua kita kembalikan. Lahirlah diri kita itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu hakikatnya tuh, ya. Tapi kalau putus usai bulan Ramadan, ya, masjid juga langsung sunyi, berarti udah ketahuan tuh, udah kentara tuh, udah terlihat. Oh, berarti yang kemarin-kemarin itu cuma ikut-ikutan rame, ya. Makanya puasa ini ditentukan hanya untuk orang-orang yang amanu, ya. Makanya saya memang bisa percaya, ya, putus Ramadan, putus juga orang yang tadarus, putus juga orang yang sholat. Kenapa? Memang yang lain itu ikut-ikutan. Kenapa? Memang puasa itu hanya untuk orang-orang yang sudah amanu. Sholat juga begitu, ya, ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul syiyam. Dia tidak bilang hai orang-orang Islam puasalah engkau, hai orang-orang yang baik puasalah, enggak, hai orang-orang yang sudah amanah. Kalau rukun syaratnya itu tahan lapar dahaga, itu rukun syaratnya, tapi rukun ibadahnya syarat
ketuhanan bagi diri kita, itu yang kita harus capai. Makanya puasa itu dianjurkan untuk orang-orang yang sudah punya ilmu, sudah punya puasa itu. Kalau dulu ya, kalau puasa makan. Karena apa? Nah, bukan itu yang dimakan. Ini kita berubah mau satu piring dua habis semua karena saking laparnya. Ya, tapi kalau orang yang sudah paham, orang tua-tua kita dulu, dia cuma ambil satu biji kurma mungkin. Ya, karena apa? Memang niatnya bukan itu yang dibatalkan. Ya. Nah, gitu ya. Apa yang dibatalkan di dalam dirinya? Apa yang dibatalkan tadi? Kita boro-boro pas makan kenyang-kenyang, pas maghrib lupa maghrib, ya. Terbaring tuh, ya. Terbaring dalam kekenyangan. Nah, makanya di situ ada tanda-tanda Allah, ya, ada tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Tadi kitanya ya puasa, kita melihat makanan, ya, seakan-akan kita mau pengen habisin semua. Nah, itulah yang katakan nikmat dunia ini nggak ada apa-apanya ya dibanding dengan nikmat Allah. Ya. Nah, pas kita lagi mau batal, ya, nah itu palingan cuma satu piring doang, ya, atau memang kita nggak habisin satu piring. Ya, karena memang apa, kenikmatan itu cuma sementara, yang lebih abadi itu adalah kenikmatan Allah. Ya, itulah kebesaran bagi orang-orang yang berpikir. Ya, tadinya hawa nafsu kita tuh, karena apa? Memang di situ ya keakuan diri kita itu dia selalu bagaimana menggulingkan diri kita ini. Ya, seakan-akan kita lihat makanan itu, wah ini sebentar saya habisin nih. Nah, pas batalnya nggak mampu dia, ya, nah, nggak mampu habisin karena memang di situ ya, karena yang bicara tadi hanyalah nafsu kita, keakuan kita. Ya. Kalau bahasanya marifat puasa khusus,